Fa in mata ala siramihima, nah, jika keduanya meninggal dalam keadaan berbaikut tak berteguran, tidak dua-duanya menahan, tak ada beri salam, tak ada berteguran, terus begitu, nah, lam yadkhulal jannata jami'an abadan, dia kedua-duanya takkan masuk surga selama-lamanya. Berat ni Pak, silaturahim ni bukan yang main-main. Jadi kedua yang berbaikut, walaupun ibadahnya banyak, mohon maaf ini Ramadan kemarin maksimal, tapi berbaikut masih ini tidak masuk surga dua-duanya kalau masing-masing menahan, kecuali salah satu. Ya, yang tadi memulai beri salam tak dijawab, dijawab malaikat, diampunkan dosanya, alhamdulillah selesai. Yang ini masuk surga. Kenapa? Dia sudah memulai, cuman tidak dapat jawaban, tidak ada respon yang baik dari yang bersangkutan. Jadi jangan merasa rugi kalau kita tak dijawab salam kita, mulai saja salam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini ya, kita berkumpul kembali ya, setelah kita istirahat kemarin, ibadah yang begitu panjang sebulan full menjelang Ramadan. Taklim kita hentikan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan ibadah-ibadah yang begitu banyak yang kita lakukan di bulan Ramadan ya. Dan semoga amal-amal yang kita lakukan kemarin itu semoga saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampunkan, iman kita ditambah oleh Allah, dan semoga di antara kita ada yang menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat diiring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang saya muliakan ya, kita memulai kembali kajian kita ini memasuki Syawal, yakni sepertiga akhir atau minggu yang ketiga terakhir dari bulan Syawal. Kalau tidak salah hari ini 23 hari ini ya. Paslah tu dia sepertiga akhir. Dia 20 ke atas termasuk ya sepertiga yang akhir sudah. Nah, namun subuh ini ya, saya ingin menyampaikan nasihat yang berkaitan dengan bulan Syawal ya. InsyaAllah nanti malam kita berkumpul kajian di Masjid Syakirin, baru mulai kajian ya. Subuh ini kena mukaddimah, saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan bulan Syawal. Artinya bulan Syawal ini bulan kita membersihkan hubungan kita sesama manusia. Nah, Ramadan kemarin hablum minallah ya, dengan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah yang begitu banyak, kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Makanya selesai Ramadan itu iman bertambah ya, ketakwaan muncul. Nah, namun buah daripada itu semuanya akan lihat bulan Syawal bagaimana hubungan kita dengan manusia. Hablum minan nas ya. Jadi ibadah ini jangan hanya formalitas, kita ingin hasil yang kita dapatkan. Inilah bulan Syawal. Jadi kalau dapat bulan Syawal ini, tidak ada lagi orang-orang yang bersengketa dengan kita, tidak ada lagi orang-orang yang berboikot dengan kita, tidak ada lagi perselisihan di antara kita. Ya. Jadi mohon maaf ini, sebenarnya nasihat yang saya sampaikan ini tidak ada hubungan dengan bulan Syawal. Namun ya, kita ini orang Islam di Indonesia ini mengaitkan Syawal itu memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Idul Fitri itu sebenarnya bukan lagi mempererat silaturahim, tapi Id itu kembali fitrah suci ya. Laisal Id man labithal jadid. Jadi Id itu bukanlah orang yang pakai baju baru, celana baru,
semuanya serba baru. Nah, tapi innal id man ta'atuhu tazid, yaitu orang yang ketaatannya semakin bertambah. Apa buahnya? Semakin indah imannya. Nah, semakin baik hubungannya sesama manusia. Nah, saya ingin berpesan begini, sebuah hadis diambil ni ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani, ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi bersabda, kata Nabi, la yahillu li muslimin ayahjura musliman fawqa thalathi layalin. Ya, tidak halal kata Nabi. Kok tidak halal gimana? Haram lah dong. Nah, jadi kalau sudah lewat 3 hari, dosa pun berjalan. Ya, dosa berjalan. Tidak halal bagi seorang muslim bersengketa dengan muslim yang lain fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari. Orang banyak bilang nanti ya Pak Ustaz, kalau saya berbaikut dengan orang, lebarannya lah lama tu, lebaran berapa hari. Saya kan bilang kemarin sebelum Ramadan datang, selesaikan. Memang ada yang ngomong nanti lah sekali lebarannya lah. Lebaran apa gitu? Sebulan. Hadis ni bilang tak boleh lewat 3 hari. Nah, ada pula pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada itu pula tu senjatanya tu. Nah, bagaimana ini? Kalau sudah lewat dari 3 hari, kata Nabi SAW, wa innahuma nakibani anil haq. Nah, kata Nabi, maka jika terjadi itu berarti, nah, keduanya telah berpaling dari kebenaran. Berarti yang hak itu datang dari mana? Dari Allah. Ya, kebenaran datang dari Allah. Orang yang berbaikot lebih dari 3 hari, orang yang tak berteguran lebih dari 3 hari, itu sudah keluar dari kebenaran. Benarnya apa tu? Benarnya iman tu. Iman tak mau seperti itu. Ya, oh, iman tak mau seperti itu. Makanya kita ini di dalam mengamalkan zikir ini, kita ini disebut apa? Hah? Satu dengan yang lain disebut apa? Ikhwan. Kalau perempuan tu akhwat. Kita diikat itu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang mukmin tu bersaudara, maka perbaikilah. Tak boleh kita biarkan. Nah, ya. Tak boleh kita biarkan. Kita ada persaudaraan diikat dengan iman. Berarti siapa yang berbaikot, dia keluar daripada iman. Bukan dia tak beriman, arti iman yang benar tidak dimilikinya. Kalaupun ada, imannya tipis dan goyang. Makanya mursyid bilang zikir itu tembus dalam hati biar iman serap. Jadidu imanakum, perbaiki iman kalian. Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaiki iman kami, memperbaharui iman kami? Nah, aksiru min qawli la ilaha illallah. Jadi berzikir itu betulkan iman. Makanya kalau orang zikir masih bermusuhan, tak betul tu zikir tu. Oh, dia salah Pak Ustaz, relatif salah benar. Selidiki dulu mana benar mana salah. Saya ni kalau ada hal yang rumit rasanya, tak ada lain, istikharah saya. Tetap saya dapat petunjuk. Sesuatu yang kita ragu, kita istikharah. Allah beri petunjuk, baik langsung di hati terhujam ataupun mimpi kadang-kadang muncul dilihatkan oleh Allah SWT. Makanya orang istikharah takkan menyesal, kata Nabi. Nah, tapi kadang kita ni diberi senjata oleh Nabi melalui guru-guru kita, banyakkan istikharah tapi tak kita pakai. Ada kita pakai. Makanya saya apapun yang saya lakukan, saya istikharah. Baik saya terima ataupun saya tolak. Kembali kepada hadis Nabi SAW. Nah, apabila mereka berbuat seperti itu, berarti berpaling dari hak. Madama ala siramihima,
maka dikatakan selama mereka bertengkar atau tidak berteguran. Jadi selama orang muslim, orang mukmin tak berteguran, berarti keluar dari kebenaran walaupun dia ibadah. Kerana ibadah tak membantu. Ini istilah ibadah tak membantu. Ibadah itu akan membantu kita itu, terutama untuk memberi keiman kita kepada Allah SWT. Nah, kemudian wa awaluhuma fai'an ila sulhi yakunu sabquhu bil fai' kafaratan lahu. Nah, kata Nabi SAW, yang lebih dahulu berdamai berarti dialah tertebus dosanya. Orang yang memulai perdamaian, perbaikan, dia langsung tertebus dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mulai itu, maka yang sebaik-baik yang memulai. Nah, wa in salama falam yuqbal rudda alaihi salamuhu raddat alaihi al malaikah. Apabila yang memulai ini memberi salam kepada orang yang dia bertengkar, nah, tak dijawab pula salamnya, maka bapak ibu jangan khawatir, beri salam. Wah, saya tak tegur pak sama si fulan itu, tak masalah, beri dia salam. Kita lihat bagaimana. Tak dijawab, salam kita dijawab oleh malaikat. Bagus tak tu? Oh, Masya Allah. Maka jangan berkecil hati. Ini enggak berkecil hati. Begitu orang yang dia bertengkar, dia beri salam, tak dijawab, kuasa tu, tak ada, aku beri salam lagi dah. Tak boleh begitu. Jumpa beri salam, tak dijawab, malaikat jawab. Bahkan selama tak dijawab, bagus, berarti dijawab oleh malaikat terus. Alangkah indahnya salam kita ni dijawab oleh malaikat. Begitu juga salam kita tatkala ziarah ke makam Nabi dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan khawatir jemaah sekalian. Ya, kita ni dapat salam dari orang yang kita kagumi, orang yang alim, senang rasa hati. Apa lagi salam malaikat? Oh, tapi saya tak dengar Pak Ustaz, berarti iman kita cacat. Walaupun tak dengar tak masalah, tapi kita yakin perkataan Nabi SAW. Kalau bagi saya tak dijawab malah bagus. Ya, berarti 10 kali saya beri salam, dia tak jawab, berarti 10 kali kita dijawab oleh malaikat. 1000 kali kita beri salam dia tak jawab, berarti salam kita dijawab malaikat 1000 kali. Masya Allah, bagus. Jadi kalau tak dijawab tak masalah, jangan khawatir. Ya, malaikat yang jawab. Bahkan bagus malaikat banyak menjawab salam kita itu. Waraddat alaihi malaika waradda alal akhari syaitan. Sedangkan yang tak menjawab, dia dijawab oleh syaitan. Kita beri salam tak dijawab, malaikat yang jawab. Yang dia tak menjawab salam, langsung dijawab malaikat. Apa kata malaikat? Bagus, kata malaikat. Itulah yang aku cari. Jangan jawab selama-lama, kata malaikat. Maaf, kata syaitan. Itu syaitan bilang gitu. Jadi kita beri salam, orang tak jawab tu, yang tak jawab tu tak sadar kalau syaitan bisikkan di hati. Apa kata syaitan? Jangan kau jawab, kau tak salah, dia yang salah. Padahal dia pun salah juga tu. Tu bisikan syaitan. Nampak jatuh harga diri kau, kau bukannya salah, dia yang salah. Dapat. Padahal Al-Quran bilang wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain itu ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh hebatnya Islam ni. Maka jangan percaya ya ajaran-ajaran Islam yang ngebom sana ngebom sini itu bohong. Tak ada Islam membunuh orang tanpa sebab. Dia harus punya sebab yang kuat membunuh orang. Ya, kita diperangi atau kerana kemurtadan dan sebagainya, ada dalam kitab. Tapi selama orang tak bersalah, tak boleh, haram hukum kita menyakiti orang lain. Fa in mata ala siramihima, jika keduanya meninggal dalam keadaan berbaikut tak berteguran, tidak dua-duanya menahan, tak ada beri salam, tak ada berteguran terus begitu, lam yadkhulal jannata jami'an abadan,
dia kedua-duanya takkan masuk surga selama-lamanya. Berat ni Pak, silaturahim ni bukan yang main-main. Jadi kedua yang berbaikut, walaupun ibadahnya banyak, mohon maaf ini, Ramadan kemarin maksimal, tapi berbaikut masih ini, tidak masuk surga dua-duanya kalau masing-masing menahan, kecuali salah satu. Ya, yang tadi memulai beri salam tak dijawab, malaikat, diampunkan dosanya, alhamdulillah selesai. Yang ini masuk surga. Kenapa? Dia sudah memulai, cuman tidak dapat jawaban, tidak ada respon yang baik dari yang bersangkutan. Jadi jangan merasa rugi kalau kita tak dijawab salam kita, mulai saja salam. Ya, dalam hadis yang lain, ini tadi tidak masuk surga selama-lamanya. Hadis yang lain dari Abu Dawud An-Nasai sedikit perbedaannya. Apa? Tidak halal bagi seorang muslim tidak berteguran dengan seorang lebih dari 3 hari ke atas. Faman hajara fawqa 3, apabila berjalan di atas 3 hari tetap begitu, famata, meninggal pula, dakhalan nar, masuk nerakanya Allah. Sama itu. Sama lah. Hadis yang pertama tak masuk surga, hadis yang kedua masuk. Itulah dia, dua keadaan. Kalau tak masuk surga, ya masuk neraka lah udah. Nanti di akhirat nanti tercengang gitu. Si Fulan tu tak bersama kita. Di mana dia? Dah dapat informasi malaikat. Malaikat lebih akurat lagi informasinya, lebih dahsyat daripada medsos. Viral langsung tu di akhirat, tidak ada kebohongan. Mana si Fulan yang bersama kita di Masjid Baitur Rahim? Tak ada pula. Dari mana tu? Ini orang ahli surga bercerita begitu. Dia mencari orang-orang yang tidak ditemui. Ternyata dulu rajin ibadah bersama kita, ada masalah dengan orang, makanya mereka tidak bersama kita di dalam surga. Begitu bicaranya nanti kaum muslimin. Yang mudah-mudahan Baitur Rahim, semua yang hadir di sini insya-Allah digiring Allah di surga Allah SWT. Ini gunanya belajar, banyak mendengar. Ya, orang tak belajar ini sayang. Lambat laun dia tak pernah mendengar nasihat, kadang-kadang tergelincir, menganggap dirinya biasa-biasa saja, padahal dia salah. Ya, banyak-banyak mendengar tu bagus. Nah, masuk hadis yang ketiga lagi, mirip-mirip nih, ya. Hadis Bukhari Muslim. Ya, Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayhajura akhahu fawqa 3 layalin. Sama hadis ini. Tidak halal bagi seorang muslim tidak berteguran dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Satu berpaling, satu pun berpaling juga. Tak ada niat yang baik. Satu berpaling, satu berpaling. Tapi kalau hidayah datang, dapat kebaikan. Apa kebaikannya? Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya tadi, kata Nabi, yang memulai memberi salam. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Kira-kira setelah salam itu apa yang terjadi? Dua kemungkinan. Assalamualaikum. Saya memulai salam kepada orang yang saya tak berteguran. Lihat dia, dijawab salam, waalaikumsalam, kata dia. Itu tanda-tanda ada perbaikan. Kan doa tu. Tapi begitu saya jawab, assalamualaikum, dia mandang, balikkan lagi wajah. Jalan. Tak dijawab, udah, tak masalah. Yang pertama tadi, ya, diampunkan dosanya, dijawab oleh malaikat, selesai. Yang tak menjawab, malaikat, syaitan yang jawab. Bagus, kata syaitan. Ya kan? Masya Allah. Ya, ini Syawal belum berakhir. Ya, dalam Syawal, Syawal Muharram. Dalam Piramli anak namanya Syawal, satu Muharram, satu Syawal. Jumadil awal, Jumadil akhir. Nama-nama bulan haram. Dikasih nama anak Syawal kenapa? Bulan Syawal cermin perbaikan, tidak ada pertikaian. Ya, begitulah dia disebut halal bi halal, menghalalkan satu dengan yang lain. Dah aku halalkan dah.
Begitu juga satu lagi, dah aku juga begitu menghalalkan apa yang terjadi antara engkau dengan aku. Ya. Nah, karena itu para ulama mengambil pengertian dari hadis ini, memberi salam itu dapat menghapuskan dosa. Masya Allah. Saya beri salam sama orang yang saya berbaikot, tak tegur orang, langsung dosa saya diampuni Allah. Dijawab ataupun tidak, yang beri salam langsung luntur dosa dia, kena pertengkaran tadi itu. Masya Allah. Ya, maka kesimpulannya apa? Ya, kesimpulan di sini kata ulama menyatakan bahwasanya kesimpulannya berbaikot sesama muslim lebih dari 3 hari hukumnya haram, karena kalimat tadi tidak halal berarti haram, dosa pun mengalir. Bahkan sebagian ulama menyatakan termasuk dosa besar. Ada ulama bilang begitu. Bahkan selama ini kita pahami tak jawab salam tadi itu, berbaikot itu dosa kecil, ternyata dosa apa sebab dosa besar? Melunturkan amal dan bisa menggiring masuk nerakanya Allah. Itu berat tu. Ya, sudah masuk nerakanya Allah berarti masalah bukan masalah kecil, itu masalah besar sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kecuali jika kena uzur syar'i, kita bertikai sama orang tak berteguran, ada uzur syar'i. Yang mana tu? Nah, orang tersebut fasik, ya, dia taat ibadah kepada Allah tapi hari-hari nyabung ayam. Nah, orang begini pun tak masalah. Kalau kita tak ada niat perbaikan, belum termasuk dosa besar kita, cuman makruh, kurang baik. Kau dapat tetap tegur dengan salam, tapi kalau tak kita lakukan pun tidak berdosa gitu. Nah, itu orang fasik hati-hati. Maka jangan pasang jadi imam orang yang fasik, jadi fitnah Masjid Baitur Rahim ni. Siapa imam tu? Tuh, nyabung ayam tu. Gimana Pak dengar je Pak? Makanya selektif imam tu, carilah yang baik akhlaknya. Nah, jadi kalau orang fasik tak masalah, tidak berdosa. Apalagi orang-orang yang membuat sesuatu yang menyalahi, termasuk bid'ah yang sesat. Apa tu? Orang belajar di situ. Kau belajar sama siapa? Itu si fulan dah. Belajar apa? Ilmu tasawuf. Bagaimana tasawufnya? Salat tak wajib tadi. Itu bukan tasawuf, tasawuf namanya itu. Tasawuf itu membersihkan hati dengan ibadah salat, zikir dan sebagainya. Jadi kalau ada guru macam itu, dia tak negur kita, kita tak negur dia, tidak berdosa. Kerana sudah termasuk sesat itu. Ini dikatakan bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat, merubah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang begini boleh, tak apa-apa. Apalagi ulama. Ulama jangan bermanjak-manjak seperti itu, ya, dengan orang-orang yang seperti ini. Makanya kita marwah ulama itu dijaga. Marah ulama yang lain. Jangan kau bermanjak-manjak dengan orang yang sesat itu. Nanti orang menganggap dia hal yang baik, tak masalah. Kenapa engkau mendekatinya? Itu ada marwah ulama itu dijaga. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW, ya, sampai Nabi itu kan tidak jadi imam orang yang bunuh diri. Betul. Tapi tetap disalatkan. Tapi kenapa? Kehormatan Nabi dijaga. Yang kedua, Nabi benci orang dengan bunuh diri itu. Orang yang bunuh diri itu dosa besar. Jadi itu maka saya katakan dulu di Kampung Arang itu jadi fitnah. Ya, ada orang yang bunuh diri, gantung diri Pak, di Kampung Arang. Gantung diri. Kita tak tahulah, mungkin masalah dirinya sehingga stres, gantung diri kan. Begitu diturunkan, besok pengajian kami di Gertak Kuning datang. Ustaz, ini mayat ni gimana ni? Kenapa? Ini orang kampung tak mau salatkan. Oh, tak boleh. Fardu kifayah itu wajib, walaupun dia bunuh diri, cuma dia dosa besar. Tak boleh, kata pemuka kampung. Ini hadisnya ni, Nabi tidak mensalatkan orang yang bunuh diri. Waduh, Nabi tidak mensalahkan, tapi sahabat salatkan sahabat. Itu namanya kehormatan Nabi itu dijaga. Nabi tidak sembarangan kecuali petunjuk Allah. Datang petunjuk Allah, ya Muhammad, kita jangan kau salatkan jadi imam. Pelajaran bagi yang lain. Jangan bunuh diri, itu dosa besar. Itu ciri-ciri orang berputus asa.
Yang keduanya, kehormatan Nabi terjaga, tapi sahabat tetap mensalatkan. Begitu juga ulama, jangan bermanja-manja dengan orang yang sesat. Nanti orang ambil contoh, seolah-olah ini tidak masalah, ulama aja bergaul dengan dia. Berbeda dengan hikmah ya. Kalau ulama itu mengerti hikmah, setelah itu orang itu pasti berubah dengan hikmah Allah, sah-sah saja. Tapi kita ni kan tak ngerti masalah hikmah, kejadian akan datang. Nah, kita menjaga marwah kehormatan agama. Ya, orang yang memegang agama itu punya kehormatan, apalagi para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ya, pokoknya jika tujuan untuk kebaikan, ya, dan berbaikut, maka tidak mengapa. Tadi itu, masalah tadi itu kan. Bila tidak, maka tetap tidak diperbolehkan. Bila tidak ada masa seperti itu, maka tidak boleh kita berbaikut. Nah, semoga bulan Syawal ini menjadi momentum bagi kita bersih. Ya, kita buka lembaran baru sekarang ni. Nah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebersihan ini, baik hubungan sama Allah, sama manusia, dan semoga kita dipertemukan Allah lagi insya-Allah Ramadan akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian jemaah sekalian, sedikit pengantar mukadimah kajian kita subuh ini. Kalaulah ada pertanyaan, silakan, boleh sambil menunggu waktu syuruk. Syuruk berapa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tegur tak menegur itu istilah kita, tapi sebaik-baik menegur itu dengan salam. Itu saja. Ya, karena salam ini dia punya kekuatan hukum. Ya, saya beri salam, hukumnya apa? Yang mendengar, itu. Maksud saya begitu, Ustaz. Makanya senjata yang terbaik jangan menegur, apa khabar? Kita berbaikut, tanya apa khabar? Tak jawabnya. Tak bakal jawab. Tapi kalau dengan salam, dia mulai mempertimbangkan. Ini jatuh hukum sudah. Memberi sunnah, menjawab wajib, goncang dia tu. Kalau tak jawab gimana? Kau mengerti hukum lah. Jadi sebaik-baiknya memulai dengan salam. Tak dijawab, tadi dah kita bahas, tak masalah. Dosa kita gugur, malaikat yang jawab, selesai. Tak ada yang rugi kita. Tapi tetap kita usahakan. Lewat lagi, Assalamualaikum. Kita ni tak tahu, yang penting ikhlas dari hati. Kalau ikhlas dari hati beri salam, bukan formalitas. Ni kita kan kadang aku cuba dulu di salam, jawab enggak ni, itu formalitas. Cuba langsung dari hati beri salam, Assalamualaikum, semoga engkau selamat, kata hati begitu, doakan dia. Malam goncang dia, tak tidur di malam nanti, insya-Allah. Yang dari hati sampai ke hati, maka lakukan ibadah itu ilahi. Ini zikir tarekah tu begitu, semuanya ilahi anta maksudi, salam pun ilahi anta maksudi. Kau yang kau maksudnya Allah, beri salam kepada Allah sampai ke hati dia. Malam mulai merenung, dia tu negur aku, apa mungkin aku tak jawab? Malam dia mulai berfikir. Itu bang, orang ikhlas itu akan menggoncangkan hati orang yang bersangkutan, apapun amalnya. Ya, makanya ibadah itu perlu ilahi anta maksudi. Maka saya ambil zikir untuk betulkan amal yang lain. Ya, saya mulai mentimbangkan, ini kalimat kayak yang ringan tapi nilainya berat. Kalau dikaji-kaji itu luas makna itu. Ya, semua ibadah kerana Allah. Yang kedua, kita membaca apa yang kita baca dalam salat istikharah. Ya. Sebenarnya salat hajat, salat istikharah itu dalam hadis tidak menyebutkan tentang surahnya. Makanya siapa yang tak hafal boleh pakai Al-Kafirun dengan Wallahu Ahad, itu mudah. Bapak ibu tu pasti hafal. Kalau tak hafal tu terlewat kan. Dua surah ini. Ini dua surah ini pamungkas nih, banyak manfaatnya. Ibadah-ibadah sunat siapa tak hafal dua surah ini. Bahkan salat duha pun hadis Nabi salat duha Al-Kafirun Wallahu Ahad, hadis sahih lagi. Ya. Nah, orang musafir perjalanan salat subuh Al-Kafirun Wallahu Ahad. Salat sunah surahnya Al-Kafirun Wallahu Ahad. Nah, tapi kalau umpamanya mereka pengen mau masih yang sesuai dengan maksud salat, boleh juga, tidak masalah.
Ya, saya lupa surahnya itu, nanti lihat dalam surah bukan kitab I'anatul Talibin itu ada. Bunyi kalimatnya Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lakumul khiyarah. Allah yang memilih, Allah menciptakan satu dan Dia yang memilih, bagi kalian tidak ada pilihan. Terus tambahan ayatnya. Satu ayat saja itu dipakai. Kitab I'anatul Talibin itu ada. Nah, berarti ayat itu bercerita tentang apa? Allah yang menciptakan dan Dia yang memilih, bagi kalian tidak ada pilihan. Itu pasrah penuh tuh. Jadi kalau orang istikharah itu kosongkan hati, bilang Allah yang memilih, bukan kita yang memilih. Jangan berat sebelah dulu. Susah lah tuh. Ada seorang laki-laki, dua tambatan hatinya. Ada dua perempuan, dua-duanya baik katanya. Yang mana yang saya pilih Pak Ustaz? Kata, kemana aku tahu? Itu kan perasaan hati kau. Saya ini bimbang Pak Ustaz. Istikharah. Akhirnya jadi istikharah. Istikharah tak kunjung datang. Kayaknya dua-duanya baik. Kau mampu dah isteri dua? Tak wani. Kalau begitu istikharah lagi, istikharah terus sampai dapat petunjuk. Begitu dapat petunjuk, mohon maaf ini, ada dua ni, satu cantik sekali, satu sedang-sedang saja kecantikan. Lalu dapat petunjuk yang sedang-sedang saja. Saya bilang sama dia, tolong Allah beri tunjuk itu yang terbaik. Jangan langsung kita terpukau dengan wajah. Tapi itulah namanya pilihan, tetap pilihan. Hatinya berat kepada yang cantik menawan. Akhirnya rumah tangganya sumur jagung. Mau jagung Pak. Itu saya katakan pilihan Allah itu yang terbaik. Kita lihat agamanya, bukan lihat wajahnya. Ya kan? Orang ni kadang-kadang lihat langsung wajah ya. Baik, perempuan tu kan dinikahi langsung bijamaliha, kecantikannya, wa nasabiha, keturunan, anak siapa tu? Yang ketiga wa maliha, anak orang kaya. Yang keempat bidiniha, agamanya. Bayangkan Nabi tu menyebutkan 4, letakkan agama yang terakhir Bapak Ibu. Nabi dah faham dah, tetap agama kau sampingkan yang terakhir. Tetap kau menawan wajah dulu, keduanya nasabnya, yang ketiga hartanya. Kata Nabi, ambil yang keempat, kata Nabi bilang gitu. Ambil yang keempat, kata Nabi. Yang mana tu? Agamanya. Taribat yadak, kata Rasulullah. Kau akan beruntung, kata Nabi SAW. Itulah kita. Mati ini silau. Tapi mata hati istikharah itu Allah yang baik tunjuk. Ya, cantik itu relatif lah sebenarnya. Kalau saya lihat semua perempuan cantik, karena ada suaminya. Orang Afrika yang hitam tu Pak, bibir tebal, ada suami. Maka perempuan tu seksi, dia tariknya pasti ada. Relatif cantik itu, tapi cantik polisan agama itu dibawa sampai ke surganya Allah SWT. Itu dah indah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Ya, sama saya juga begitu. Saya mohon maaf segala salah kita. Selamat penyampaian. Mudah-mudahan kita buka lembaran baru di tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad